Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari, di mana pada malam ini kita akan membahas tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saya akan membacakan Roma pasalnya yang ke-8. Saya akan membacakan Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ada satu hal yang menarik melalui ayat yang kelihatannya singkat, tetapi ini menunjukkan bagaimana orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah bukan sekedar untuk memberikan penghiburan, penguatan, ya, bukan sekedar untuk memberikan damai sejahtera, kemampuan dalam menjalani segala tantangan-tantangan hidup. Tetapi peran Roh Kudus di sini adalah Dia menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, lalu apa yang kita akan alami ketika kita menjadi anak-anak Allah? Bukankah menjadi anak-anak Allah itu merupakan sebuah status? Lalu dengan status itu apa yang kita akan alami? Kita akan membaca ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Status kita berubah dari hamba dosa menjadi anak Allah. Nah, setelah statusnya berubah menjadi anak Allah, kita tidak takut. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun yang terjadi di depan kita, apapun situasi yang kita alami, tidak membuat kita jadi takut. Lebih tepatnya, segala pergumulan hidup tidak membuat kita dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan masih manusiawi, masih bisa kita akan alami sebagai orang percaya. Tapi ketakutan itu tidak menguasai kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Lalu peristiwa Pentakosta yang sedang nanti ya akan kita rayakan, kita perlu memahami hal ini, bahwa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sebagai anak Allah, kita pasti akan mewarisi apa yang menjadi milik Allah. Kita akan mewarisi kekayaan surgawi. Kita akan menjadi orang-orang yang memerintah bersama dengan Dia. Dan orang yang menjadi anak Allah itu tidak takut, ya. Ini bukan bicara nanti ketika itu sudah di sorga kita nggak takut lagi, bukan. Tapi di sini situasi yang dialami saat kita masih hidup sebagai orang percaya hari ini, kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita tidak takut terhadap segala macam tantangan hidup. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mengaku diri kita dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, pertanyaannya untuk kita, apakah kita masih dikuasai oleh ketakutan dalam menghadapi tantangan hidup di depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi? Apakah kita masih akan dikuasai oleh ketakutan ketika kita ditimpa oleh berbagai macam tantangan? Apakah ketakutan itu, apakah kekhawatiran itu menguasai hidup kita? Ya, saya tidak menafikan bahwa ada banyak sekali pergumulan dialami oleh orang percaya, membuat orang percaya menjadi tertekan. Orang percaya menjadi mengalami satu hal yang bergejolak dalam hidupnya. Tapi siokianya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing mampu memberikan kita kemampuan untuk tetap tenang menghadapi segala tantangan-tantangan hidup. Dan yang lebih penting lagi, kita tidak lagi memiliki roh ketakutan. Roh takut sudah tidak ada. Roh itu sudah digantikan menjadi roh
Kudus dalam diri kita, sehingga ketika kita punya tantangan satu janji Tuhan dalam ayat ini, kita bisa memanggil Dia Allah, ya Aba, ya Bapa. Kiranya kita dipenuhi Roh Kudus, kiranya kita dikuatkan oleh kekuasanya, dan kita menjadi orang-orang percaya yang hidup sebagai anak Allah dan memiliki dampak atau ciri sebagai anak Allah tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita.